Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang ya berdoa agar kamu jadi miliknya. Jadi siapa yang berharap kalau kamu itu bersamanya. Jadi kita ini fun reading, diperuntukkan untuk happy untuk membooster energi kamu. Walaupun this is fun reading, aku tetap menyisipkan pesan yang diperuntukkan untuk kamu. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Ada pesan-pesan untuk membantu diri karena aku bakalan cek energi kamu dulu, baru nanti kita cek orangnya siapa, baru kita detailkan apa yang akan dia lakukan, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Caranya gimana kalau misalnya readingan di sini tuh fokus sama energi kamu. Belajar untuk bisa memahami diri, belajar untuk bisa terfokus dan terkoneksi sama higher self kamu. Jadi coba tarik nafas, tahan, hembuskan, relax. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Aku menyisipkan energi healing untuk membantu kalian, tapi sebelumnya harus tahu alasan kamu butuh healing apa, dan lepasin dulu. Apapun yang membuat kamu butuh healing itu dirilis dulu ke semesta. Jadi niatkan tetap ya, dan memintanya tetap sama semesta. Jadi kita langsung mulai saja. Aku bakalan cek langsung energi kamu. Oke. There's guidance from power like happiness. Tell me about my soul tribe. Energy right now. Jadi energi kamu saat ini. Ada the Knight of Swords. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada yang butuh pertolongan, ada juga yang sebaliknya. Energi kamu sedang bisa menolong orang. Kalau dari energi the Knight of Swords, sebenarnya energi lagi berani, lagi percaya diri. Cuman kalau Knight of Swords kadang-kadang energinya adalah kadang-kadang kita memutuskan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan karena terburu-buru. Jadi saat kamu merasa ada sebuah desakan untuk memilih sesuatu dan kamu pun tidak bisa memilih dengan pasti, tahan dulu. Kalau kamu banyak ragu, jangan melakukan sebuah tindakan atau memutuskan sesuatu. Dari sini ada akan ada yang datang. Cepat datangnya, bisa informasi, bisa sesuatu yang kamu tunggu atau seseorang yang kamu tunggu. Dari energi Page of Pentacle, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau yang aku lihat di sini sebenarnya ini sebuah konfirmasi akan ada sebuah berita atau sesuatu yang kamu tunggu, dan ini datangnya cukup positif. Ada yang sedang menunggu tawaran pekerjaan baru, ada yang sedang menunggu seseorang, ada yang sedang menunggu informasi yang memang membantu dirimu. Cuman kalau dari sini ini nunjukin sesuatu yang bisa momentum atau sebuah momen yang berada di pihakmu gitu. Saat ini fasenya sedang terinspirasi untuk melakukan sesuatu. And kalau aku lihat di sini gini, karena Page of Pentacle itu apapun yang berhubungan sama material things ya, terutama untuk pekerjaan. Balik lagi, jika kamu berada di suatu pilihan atau kamu berada di kesempatan untuk memutuskan sesuatu, bijaklah dalam memutuskan sesuatu. Energi kamu saat ini, kita lihat sekali lagi. Okay. Page of Cups. Banyak dari kamu yang lagi fall in love, lagi bersemi, lagi perasaannya ada yang menyukai seseorang atau sedang jatuh cinta tapi tanpa alasan. Kayak fall in love with life, jatuh cinta sama kehidupan, banyak rasa bersyukur. Terus kalau dari energi Page of Cups sendiri, ini ngomongin soal biasa kadang-kadang kita suka meromantisasikan keadaan. Jadi ada yang beberapa dari kamu itu yang lagi bucin-bucinnya sama seseorang. Cuman kalau Page of Cups ini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Energinya sangat sensitif. Cuman sensitifnya itu
kayak moodian gitu loh. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang tidak stabil, cuman itu kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi energi itu benar-benar sensitif. Sensitif tapi nggak selamanya sensitif. Jadi kayak pagi kamu sensitif tapi nanti siang udah biasa saja. Jadi kalau saran dari aku, belajar untuk mengontrol emotion kamu sendiri, karena itu bukan tanggung jawab orang lain untuk bisa buat kamu stabil. Diri kita sendiri yang tanggung jawab. And then di sini sebuah konfirmasi, nanti akan ada pesan dalam waktu dekat. Ini pesan yang bisa membahagiakan dirimu, menguntungkan dirimu. Jadi pesannya memang benar-benar positif. So aku bakalan lihat ini pesan dari spirit guide kamu. Okay. Message from your spirit guide. Message from your spirit guide. Taurus, cosmic getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Jadi apa yang kita pikirkan kita bisa manifestasi. Kalau kita mikirin sesuatu yang positif, pasti akan dapat sesuatu yang positif, dan begitu pula sebaliknya. Jadi saat kita kadang-kadang suka nggak sengaja berpikiran negatif atau datangnya dari pikiran yang rasa takut, datangnya dari rasa ketakutan, nah itu juga bisa termanifestasi. Jadi itu adalah kekuatan diri kita sendiri yang bisa kontrol. Dan miracle change are occurring, jadi ada perubahan yang layaknya sebagai keajaiban, yang tadinya nggak mungkin akan jadi mungkin. Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Jadi, lakukan apa yang menurut kamu benar. Akan banyak pelajaran yang terbuka untuk diri kamu dan kamu bisa pelajari. Jadi, aku bakalan cek energi dianya, siapa yang berdoa agar kamu menjadi miliknya. Siapa yang berdoa agar kamu jadi miliknya. Dia adalah sosok orang yang sangat terfokus sama dirimu. Energinya saat ini benar lagi fokus sama diri kamu. Dia menganggap diri kamu tuh sosok yang berharga. Ada banyak aspek-aspek dalam hidupmu, bisa dari fisik, bisa dari watak, sifat, bisa dari pengetahuan, bisa dari cara komunikasi, yang itu dia suka banget gitu. Itu kamu bagaikan kamu bagaikan sesosok orang yang diharapkan dari kemarin. Dari yang aku lihat di sini, dia bersyukur mengenalmu. Jadi kalau secara energi banyak blessing juga, cuman dia lebih seperti tahu apa yang dia punya. The Knight of Wands adalah sosok orang yang kemudian juga. Jadi kalau aku lihat, cuman kalau dirimu kemudiannya itu lebih seperti ke emosional, kalau dia lebih kayak ke passion, gairah. Jadi kadang-kadang kayak api, kayak lilin, kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup. Jadi kamu bisa nebak orang ini tuh kayak hot and cold gitu. Kadang-kadang dia hangat, ramah, tapi kadang-kadang dia dingin. Energinya saat ini sedang fokus sama karir, fokus sama pekerjaan, fokus sama tabungan. Aku harus gimana ya untuk kedepannya, aku harus seperti apa kedepannya. Cuman dari energi The King of Pentacles sendiri, dia sebenarnya punya privilege yang bagus soal finansial dan karir. Jadi mau kemanapun dia pergi, mau apapun yang dia lakukan, itu dia akan meraih kesuksesan. Kamu bisa dealing sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kamu bisa dealing juga sama earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Okay. Dia berdoa agar kamu menjadi miliknya. Kamu sama dia punya perbedaan yang cukup signifikan, but kalau secara energi dia lagi busy banget, lagi sibuk banget. Sibuk bisa sama kerjaan, perkumpulannya dia, hobi-hobinya dia. Cuman kalau dari energi Five of Wands sendiri, dia lagi getol buat berkompetisi.
berkompetisi kadang-kadang aku mau nunjukin nih aku bisa loh, aku mau nunjukin aku sukses loh gitu. Energinya saat ini sedang memang condongnya ke arah karir dan finansial, tapi ini ada juga ambisi yang ingin dia raih. So aku bakalan cek ciri-cirinya seperti apa. There's red guidance of a moral like guiding yourselves. Give permission and what's this? Whispering to have the people who watch this video in their life. Siapa yang berdoa agar kamu jadi miliknya? Six of Coins, orangnya sangat generous, dia suka memberi, dia suka melakukan charity, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dari energi Five of Swords ini jelas ada sebuah perbedaan sama kamu dan dia. Cuman kalau aku lihat di sini, dia orang yang sensitif juga, tapi dia menutupi dengan sesuatu yang keras. Jadi itu kayak sistem untuk melindungi diri, untuk dia tidak merasakan sakit, dia itu harus kayak batu. Jadi orangnya seperti itu. Energi Six of Swords lagi atau OTW moving on. Kemarin hubungan dia yang kemarin baru saja kandas. Siapa yang berharap kamu jadi miliknya? Energi The Sun, kamu bisa deal sama Leo. Wait, satu lagi. Okay. Nine of Swords. Dia orang yang complicated. Dia orang yang overthinking dari Nine of Swords. Okay. Dia orang yang dermawan. Kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang habis melakukan perpindahan. Contoh, dia tinggal di kota A, harus bekerja di kota B, jadi ada perpindahan di situ. Atau memang dari kecil, jadi dia tumbuh di suatu tempat, harus berpindah keluarganya untuk bukan karena dorongan sesuatu yang buruk, tapi memang kayak perpindahan pekerjaan orang tua gitu. Dari energi The Sun, aku lihat orangnya dia cukup positif, dia juga orang yang optimis sekali. Terus dia itu tidak terlalu pusingin soal masa lalu, jadi dia tidak terlalu pusingin soal masa lalu dirimu, dan dia berharap pasangannya pun tidak terlalu pusingin soal masalahnya dia gitu. Yang lucu tentang orang ini, dia suka bergosip. Dia suka ngobrol, dia suka cari-cari informasi. Dia datang dari keluarga yang sukses. Kalau aku lihat di sini, dia baru saja kehilangan. Yang tadi aku bilang, ini bisa kehilangan seseorang yang bentuknya kayak romansa atau hubungan, tapi beberapa dari mereka juga ada yang kehilangan sosok penting dalam hidup gitu. Nine of Swords itu aftermath-nya ya. Jadi kalau secara energi dia lagi pusing atau lagi banyak pikiran, dan pikirannya cukup complicated dan ribet. Jadi overthinkingnya dia itu karena apa yang dia rasakan di masa lalu gitu. Dia punya tuntutan untuk menjaga nama baik keluarga, tuntutan untuk keluarga, tanggung jawab keluarga, atau tanggung jawab untuk gini. Dia tuh datang dari keluarga yang punya nama baik, jadi dia harus menjaga gitu agar tetap dihormati. Walaupun kalau aku lihat di sini dia pengen bebas, cuman karena dia tahu nih tanggung jawab
cuma bisa aku nih yang bisa memikul dan bisa bertanggung jawab. Jadi dia harus tetap stay di keadaan ini walaupun dia pengen pergi keluar sana. So aku bakalan lihat tell me more about who is this person. Dia berdoa agar kamu menjadi miliknya. Ada Queen of Cups, orangnya sensitif, orangnya juga gampang baper sebenarnya. Dia tipe orang yang bucin. Cuman kalau aku lihat dari energi Queen of Cups sendiri, ini ngomongin soal empatinya yang luar biasa. Jadi kadang-kadang dia suka merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia menyerap gitu. Ten of Swords. Ada the Three of Cups sama ada the Princess of Swords. Pertama, ini bisa dia banyak yang suka atau kamu punya kompetisi atau sebaliknya. Dia punya kompetisi. Cuman dari energi Ten of Swords sendiri ada insecurity-nya dia, walaupun dia punya sisi percaya diri, cuman dia ada insecurity-nya. Insecurity-nya lebih seperti apa yang bisa aku kasih ke kamu gitu, apa yang bisa aku bukan hanya konsep soal komitmen ya, tapi dalam arti kayak menjaga diri kamu agar tetap happy. Itu dia bakalan mikirin banget. Cuman Ten of Swords itu juga ngomongin soal ending of situation. Jadi kalau kamu nanya siapa, dia baru saja menyelesaikan sesuatu. Atau begini, ada yang menyelesaikan sebuah hubungan, ada yang menyelesaikan sebuah kontrak pekerjaan, ada juga yang sedang atau habis melakukan perpindahan gitu. Ini datangnya dari dunia pertemanan. Dia suka party, dia suka having fun, dia suka, kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang suka banget untuk ngobrol, suka banget untuk bercengkrama. Jadi teman-temannya cukup banyak. Princess of Swords, orangnya kepo yang tadi aku bilang. Dia tuh punya sisi yang suka gosip, suka ngobrol, suka curhat, suka dengerin curhat. Knowledge-nya juga bagus, pengetahuannya bagus, bukan hanya pengetahuan akademik yang 1+1 sama dengan 2, tapi kayak pengetahuan untuk bersosialisasi yang sangat bagus. Jadi dia tahu cara aku untuk ngobrol ke kamu gimana, cara aku untuk hangout sama teman-teman gimana, gitu. Tell me more about who is this person. Thank you. Eight of Swords sama the King of Wands. Dia punya vitalitas yang bagus. Ini kalau kamu adalah sosok feminine, energi yang dominan adalah feminine, kamu berhubungan sama sosok orang yang tidak tahu cara untuk memahami perasaan dirimu. Dalam arti gini, kadang-kadang kamu juga suka ngasih sinyal yang kayak kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Kamu berhubungan sama sosok orang yang punya nafsu yang besar, punya desire yang besar. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya dia sangat terfokus sama diri kamu, sampai-sampai dia tuh suruh temennya atau suka menggali informasi tentang dirimu. Untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok orang yang baru saja mengakhiri sebuah hubungan. Dia adalah sosok orang yang saat ini merasakan sebuah harapan dari dirimu gitu. Cuman dari energi sensitifnya itu kadang-kadang dia tenggelam sama perasaannya sendiri. Jadi kadang-kadang orang yang tenggelam sama perasaannya sendiri gitu, kayak dia tahu nih dia suka nih punya perasaan yang lebih, tapi karena terlalu lama berhayal, terlalu lama untuk memikirkan soal perasaan tersebut, akhirnya nggak ada tindakan apa-apa gitu. Kalau kamu lihat nih ceritanya seperti ini. Ini untuk di bagian yang feminine, ini bagian yang masculine. Jadi
di tengah-tengahnya ada dinamika. Kebanyakan dinamikanya tentang ketidakpastian, ini ketakutan karena pernah merasakan hubungannya berakhir, gosip-gosip, atau kadang-kadang kita suka menilai seseorang dan karena kita ngambil kesimpulan sendiri gitu. Terus kalau dari energi Three of Cups, sebenarnya ini ada yang terkoneksi cukup besar. Jadi teman-teman kalian atau lingkungan sekitar kalian pun mendukung. Itu sebagai tanda ya. Coba aku bakalan lihat tentang kenapa dia ingin memiliki dirimu. Kenapa dia ingin memiliki dirimu? Dan Hermit, karena dari kalian itu, dari kamu menunjukkan sisi yang dewasa. Ada sisi misterius yang sebenarnya itu lagi dia mencoba untuk memecahkan gitu. Jadi ada rasa penasaran. Dan gini, kalau dia pengen ngomong ya, entah kenapa aku merasa sangat protektif terhadap dirimu. Kesuksesan kamu menginspirasi dirinya, work ethic kamu juga menginspirasi dirinya. Jadi cara kamu bekerja, cara kamu memikirkan diri kamu sendiri, cara kamu untuk memprioritaskan diri kamu sendiri, dan cara kamu untuk mencurahkan hati kamu di karir kamu, itu yang membuat dia suka. Dari energi The Four of Pentacles itu juga ngomongin sisi possessive. Jadi kadang-kadang kan kita suka punya rasa ingin memiliki yang lebih. Nah ini kalau nanyain alasan ya, ini lebih seperti dia nganggap diri kamu adalah sosok yang berharga. Aku gak bisa kehilangan ini gitu. The Hermit itu nunjukin sosok yang dewasa. Jadi kamu dilihat sebagai sosok orang yang dewasa. Cuman ada sisi tertutup yang aduh dalamnya kayak gimana ya. Ini ada penasaran juga. So kamu bisa berhubungan sama orang-orang yang sebenarnya gini, dia itu punya pasti ya manusia punya ketertarikan dari fisik gitu, ketertarikan fisik. Cuman dia mencoba untuk memahami diri kamu, cara kamu berpikir, cara kamu untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Ada sebuah komunikasi yang kamu obrolin sama dia, itu menginspirasi dirinya. Jadi untuk jadi orang yang lebih baik. So aku bakalan lihat. Kita tambahin dari sini. Just read Kevin. Tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia orang yang sangat menghargai adat istiadat. Dia suka cobain makanan baru. Orangnya simple, pemikirannya simple, cara berpakaiannya juga simple. Dia orang yang kamu bisa berhubungan sama orang yang rambutnya pendek. And then di sini ada playful. Dia suka bercanda. Giginya rapi. Dia menggunakan batinnya dia. Third eye-nya terbuka. Intuisinya juga kuat. Orang yang tidak mudah untuk dipengaruhi. Dia akhirnya mencintai diri kamu tanpa melihat fisik. Love is so blind. Dia juga orang yang menghargai konsep percintaan itu bukan hanya ketertarikan fisik. Di sini sunglasses. Dia suka pakai kacamata hitam. Kalau dari fisik kelihatan very young ya. Dari penampilannya tuh kelihatan seperti anak muda. Walaupun usianya lebih dewasa, cuman dia tetap modis gitu. Aku bakalan lihat dari pesan-pesan Roman Angels dulu, baru nanti kita lihat outcome ya. Oke? Terus Red Kite, Angel, Vampire, or like that. Tell me more about this connection. Message for my soul tribe. Oke.
Just a lot of this. Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi buat bisa merasakan getaran-getaran cintanya, kitanya juga harus coba bercanda. Flirting, dibawa santai, dibawa happy. Chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Jadi ada energi tarik menarik, dimana kamu ngerasa kalau kenapa aku ketarik ke dia banget ya, kenapa selalu ada dia ya. Terus kalau misalnya aku lihat di sini, walaupun kamu pergi jauh, dia mencoba untuk mendekat, karena chemistry itu istilahnya getaran-getaran tersebut tuh nggak akan bisa bohong. Kita bisa nih ngomong, kalau ngomong kan bisa bohong atau gerak-gerik kita bisa tertutup. Cuman yang namanya chemistry itu energi, dimana energi itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutup-tutupi. Misalnya kamu ngerasa deg-degan atau ngerasa nyaman yang luar biasa. Dan yang namanya chemistry, yang notice atau yang menyadari bukan hanya diri kamu dan dirinya, orang-orang sekitar juga pasti akan nyadar. This could be the one you've already met, the romantic partner you see. Ini adalah sosok orang yang bisa memenuhi standar kamu, bisa memenuhi ekspektasi dan kebutuhan kamu soal percintaan. So aku bakal lihat kedepannya seperti apa. Ada the High Priestess, Eight of Swords, the Star, ada the Five of Coins. Jadi ada banyak kode-kode yang dia sampaikan atau tindakan-tindakan yang dia tunjukkan untuk menarik perhatian dirimu, tapi kamu tidak terlalu menyadari karena kamu fokus sama diri kamu sendiri dan masalah hidupmu sendiri. Dari The High Priestess itu adalah saran menggunakan intuisi. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa langsung ngelihat aftermath-nya, kita nggak bisa langsung ngelihat hasil. Oh, aku kalau sama orang ini nih, orang ini pasti kayak gini nih, nanti bakalan kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Kita harus nikmatin prosesnya dulu. Gunakan intuisi itu sangat membantu. Dari The Star itu ngomongin soal harapan, dimana yang namanya The Star itu ini jenis hubungan kalau disatukan yang bakalan bikin orang lain iri. Jadi karena kedua belah pihak itu saling bisa memberikan hal-hal yang positif. But the Eight of Swords, nah overthinking dirimu juga harus dikurangin. So this is your reading. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.